Kehidupan di dunia ini Allah gambarkan sebagai fata morgana, sebagai tipu daya belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya segala sesuatu, setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini yang mempunyai ruh, yang mempunyai jiwa, yang mempunyai nafas, pasti akan berjumpa dengan namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas amal yang telah kita perbuat selama kita hidup di dalam dunia. Dan orang-orang yang selamat daripada api neraka, kemudian dia masuk surga, itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia hanyalah fata morgana. Dunia hanya tipu daya belaka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian sebagai pembeda, sebagai penyaring, di manakah hamba-hambanya yang mempunyai amal-amal yang baik sehingga bisa diangkat derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sadar bahwa hidupnya di dunia hanyalah sementara, maka ia jadikan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada hidayahnya, maka itulah orang-orang yang Allah akan hinakan kelak di akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang hakiki. Maka ketika ada seorang yang tatkala dia hidup dunia, dia hanya menyibukkan diri untuk mencari dunia. Menyibukkan diri hanya untuk mencari kekuasaan. Maka kata Ibnu Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mereka sudah tersesat di jalan yang sudah Allah gariskan, yaitu untuk menggapai akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya dunia itu adalah fata morgana, bukan tujuan kalian. Tujuan orang-orang yang beriman adalah akhirat, di mana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, summa yumitukum summa yuhyikum, summa ilaina turja'un." Bagaimanakah kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya kalian mati Allah hidupkan, kemudian Allah matikan lagi, kemudian Allah kebangkitkan kembali, Allah hidupkan kembali, kemudian Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Di alamul arwah
Kita sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah tiupkan ruh kita ke rahim ibu kita. Maka kalau seandainya kita berjumpa dengan orang-orang yang saleh, tertarik hati kita untuk berkumpul dengan majelis yang baik, orang-orang yang baik, maka sungguhnya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan innar ruh jundun mujannadah. Sesungguhnya ruh itu akan senantiasa berkumpul dengan ruh-ruh yang sama. Ketika ruh itu dicipta berkumpul dengan orang-orang baik, maka dia akan mencari jalan untuk bertemu dengan orang baik. Tapi sebaliknya, ketika di alamul arwah, ruh itu berkumpul dengan yang buruk-buruk, maka dia akan mencari cara untuk berkumpul dengan orang yang buruk-buruk. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa kumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh. Disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu di masjid. Kemudian mengikuti majelis-majelis yang sudah disediakannya. Itu berupa sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang saleh.